Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robert Madani dengan NIM 2301111100202. Saya ingin menjelaskan terkait soal UTS yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Ida Wahyuliana SHMH. Baiklah, yang pertama itu kenapa otonomi daerah? Fokusnya itu ke kabupaten atau kota. Jadi perubahan dari sistem sentralistik ke sistem desentralistik itu membuat pemerintah daerah punya peran penting. Kenapa? Kabupaten atau kota menjadi tumpuan utama. Itu ada beberapa aspek. Yang pertama itu mendekatkan diri kepada masyarakat. Jadi masalah seperti jalan rusak, banjir, atau harga sembako naik itu lebih dahulu dirasakan masyarakat daerah. Jadi, pemerintah kabupaten atau kota itu bisa cepat untuk menanggapi permasalahan tersebut. Terus yang kedua, membuat pelayanan publik menjadi lebih cepat dan tepat. Semisalnya, membuat KTP, izin usaha, atau urus BPJS, semua sekarang bisa diselesaikan di level kota atau kabupaten. Terus yang ketiga, itu dorongan pemerintah untuk membangun. Jadi, daerah bisa mengembangkan potensi layak seperti pariwisata, pertanian, atau UMKM tanpa harus tunggu komando dari pusat. Terus yang keempat, tingkatan partisipasi masyarakat. Jadi, masyarakat itu lebih aktif ikut musbreng pilkada atau mengawasi kinerja kepala daerah. Lanjut, yang kedua, itu kenapa urusan pemerintah itu wajib dibagi menjadi dua. Ada pelayanan dasar dan pelayanan non-dasar. Jadi pemerintah itu punya tanggung jawab untuk mengurusi hal-hal penting. Tapi agar fokus pada tujuannya, jadi urusan wajib ini itu dibagi menjadi dua. Itu yang pertama ada urusan wajib yang terkait pelayanan dasar. Contohnya itu seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan perumahan. Jadi itu semua menyangkut hak hidup masyarakat atau menyangkut hak hidup orang banyak. Kalau tidak diprioritaskan, bisa berdampak langsung ke kualitas hidup masyarakat tersebut. Kita bisa ambil contoh terkini pada masalah tersebut. Antara lain itu adalah masalah stunting, kekurangan guru, dan layanan kesehatan gratis. Terus dilanjut, yang kedua, itu ada urusan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Contohnya itu seperti lingkungan hidup, ketenagakerjaan, maupun koperasi. Tetapi penting, tapi tidak sedarurat urusan dasar tadi. Jadi ini bisa dikembangkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah tersebut. Contohnya, itu antara lain daerah yang fokus untuk membangun ekowisata atau pembangunan UMKM lokal. Terus yang ketiga, hubungan pusat daerah menurut Clark and Stewart. Jadi hubungan pusat daerah menurut Clark and Stewart ini itu ada 3 model hubungan. Yang pertama itu ada relative autonomy model. Jadi daerah itu punya kebebasan luas, tetapi tetap dalam koordinator hukum nasional. Nah, ini sangat cocok untuk negara yang menganut federal. Tetapi Indonesia sendiri itu belum sampai ke sini. Harus dibawa. Jadi daerah itu punya kebebasan luas, tetapi tetap dalam koordinator hukum nasional. Nah, ini sangat cocok untuk negara yang menganut federal. Tetapi Indonesia sendiri itu belum sampai ke sini. Harus dibawahi juga daerah khusus seperti DKI Jakarta itu mempunyai sedikit kemiripan. Terus ada juga agency model. Jadi daerah itu cuma jadi pelaksana kebijakan pusat.
Mirip seperti sistem yang dianut oleh Orde Baru kemarin. Pada saat itu, mohon maaf. Sekarang udah tidak cocok diterapkan di Indonesia karena rakyat butuh pemerintah yang kreatif dan responsif. Terus selanjutnya yang ketiga itu interaction model. Nah, yang ini paling cocok untuk diterapkan pada saat ini, diterapkan pada Indonesia pada saat ini. Jadi ada pembagian peran yang sangat jelas, tetapi tetap kerjasama antara pusat dan daerah. Misalnya contohnya, pusat membuat program Indonesian Digital. Nah, jadi daerah yang mengatur implementasinya itu sesuai dengan kebutuhan lokal. Untuk soal yang nomor 4, bagaimana struktur pemerintah di lingkup daerah. Jadi kalau semisalnya di pusat itu ada presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Di lingkup daerah itu cuman ada eksekutif, itu ada gubernur, bupati, atau wali kota. Terus legislatif, itu ada DPRD provinsi atau DPRD kabupaten atau kota. Jadi tidak ada lembaga yudikatif di daerah tersebut. Semua urusan hukum tetap di tangan lembaga peradilan nasional. Tapi yang menariknya pada saat ini banyak konflik antara kepala daerah dan DPRD. Misalnya soal anggaran atau pengangkatan pejabat. Seperti isu pilkada yang makin panas, apalagi setelah putusan MK soal batasan usia kemarin. Artinya, demokrasi lokal itu makin hidup, tapi juga butuh kontrol dan edukasi agar tetap sehat. Pada dasarnya, otonomi daerah itu bukan cuman bagi-bagi wewenang, tetapi soal bagaimana negara hadir lebih dekat kepada masyarakat lewat pemerintah lokal yang lebih peka, cepat, dan bisa dipercaya. Kita butuh sistem yang kuat, tetapi juga fleksibel, supaya pemerintah pusat dan daerah bisa kolaborasi, bukan kompetisi.